Asy-Syura ayat 13 surat ke-42. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang percaya kepada kata Allah, jika engkau membela agama Allah, niscaya aku pun akan meneguhkan pendirianmu dan kedudukanmu. Surat Muhammad ayat 8. Tetap istiqamah di dalam menggunakan kesempatan hidup dan kegiatan hidup itu dalam rangka menata kehidupan kita, baik untuk dunia kita dan maupun untuk akhirat kita. Nah, malam sudah kita sampaikan hakikat hijrah Nabi itu ke Madinah adalah membela Islam, memperjuangkan Islam, mendakwahkan Islam, kemudian mengilmui, mengamalkan dan mewariskan Islam. Ini suatu keyakinan, akhirnya seberat apapun Rasulullah melaksanakannya. Terbentur di Mekah lalu pindah ke Madinah. Nah, harapan itu tentu adalah kita sebagai pemimpinnya juga mencontoh adanya. Yang kedua, Nabi yakin betul bahwa menegakkan agama Allah itu, membela risalah Allah itu, Allah pasti menolong. Dan itu beberapa surat menjelaskan janji Allah. Janji itu apa itu? Itu juga tidak boleh ragu sedikit pun, dan tidak boleh sedikit pun katakanlah ketakutan selagi hidup dalam tuntunan agama Allah, meyakini dan mempertahankannya. Tapi jangan sampai berpecah belah, dan itu yang dijelaskan Allah tadi. Sebab kalau sudah pecah belah, Allah tidak akan memberikan pertolongan itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, cerminan yang luar biasa dalam hidup kita sekarang, apa yang terjadi bagi saudara-saudara kita di Palestina itu. Palestina itu adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan orang yang meyakini Islam sebagai sistem hidupnya, pedoman hidupnya, tuntunan hidupnya. Tadi Allah sudah jelaskan orang musyrik, orang Yahudi, Nasrani itu tidak akan pernah senang. Ini yang terbukti sekarang. Apalagi Imam Allah sudah nyatakan dalam surah Baqarah itu, alam tarda kal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani itu tidak akan pernah senang kepada kamu wahai umat Islam, kepada kamu wahai Muhammad, sebelum kamu mengikuti milahnya, agamanya. Nah, cuman peringatan Allah, kita tidak boleh berpecah belah dan bercerai. Nah, ini yang tidak teramalkan, sehingga betapa dahsyat penderitaan saudara-saudara kita di Palestina itu. Lalu saudaranya yang berada di sekitarnya Palestina yang terdekat, katakanlah Mesir, Saudi Arabia,
sebagainya, itu seolah-olah yang membiarkan. Ini karena perpecahan itu, karena perbedaan itu. Padahal umat Islam itu adalah umat wahidah, umat yang satu. Kalaupun dia bagaikan satu bangunan, tapi peringatan Allah itu yang tidak terwujud, sehingga akhirnya Bapak Ibu, saudara kita di Palestina itu seolah-olah jalan sendiri menghadapi agresi Israel, Yahudi Nasrani, dan persekongkolan dengan Amerika. Itu bahayanya perpecahan, ketidakkesatuan hati. Justru itu Bapak Ibu, ada perpecahan yang rahmat itu dalam konteks beda pendapat, beda pikiran, itu rahmat. Tapi dalam konteks keyakinan akidah, iman dan Islam tidak boleh berbeda. Yang jelas bersaudara. Boleh saja amalan-amalan berbeda di dalam memahami suatu ayat Quran dan hadis, boleh saja. Apakah berbeda dalam baca basmalah seorang imam dalam salat, apakah berkunut atau tidak pada rakaat kedua waktu subuh, boleh saja berbeda. Apakah doa bersama atau diam-diam sendiri-sendiri, ya silakan. Apakah dalam nanti ada kematian, berpendapat kirim bacaan basmalah Fatihah sampai atau tidak, ya silakan beda tentang itu. Tapi dalam membela Islam, meyakini Islam sebagai satu sistem hidup, tidak boleh berbeda. Jadi orang yang beriman, yang sama-sama bersyahadat, sama-sama kalimah la ilaha illallah, itu adalah diminta Allah saling membantu dan membela. Hijrah ke Madinah yang menyatukan itu, malah tidak hanya sama seiman yang disatukan Nabi, itu termasuk orang-orang Yahudi sekalipun itu bersatu dengan umat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan hidup bersama, kemudian membangun kehidupan yang layak bersama. Jadi kalau dicari tampak kilas perjalanan Rasul sejarah hijrah itu lebih banyak umat Islam secara umum gitu ya, tidak mencontoh menteladan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang-orang yang anti kepada Islam dan tidak percaya kepada Allah, dia seolah-olah paling hebat, seolah-olah dia yang paling kuat. Karena umat Islam tidak bersatu, kemudian tidak meyakini apa yang dijelaskan Allah dalam Quran itu. Padahal Allah sudah katakan, tansurullah yansurkum. Bila engkau membela agamaku, aku pun akan membela kamu. Oh, sabit agamaku, engkau akan jadi kokoh dan kuat, akan pernah kalah. Tapi karena berpecah, kalau tafarraku itu jangan percaya mereka, itu yang terjadi. Nah Bapak Ibu, juga di kehidupan di negara kita ini juga begitu. Perpecahan ini, ada ulama yang tahu Quran, tahu hadis, tapi jahil. Gimana jahatnya dijualnya akidahnya terhadap Islam, dijualnya Islam itu untuk kepentingan
dengan sesaat. Itu yang terjadi. Kemudian melakukan pengkhianatan, penzaliman. Jadi, nah termasuk yang melakukan itu bukan orang kecil, tapi orang yang mengatur, memanage bagaimana agama itu bisa ya jalan dengan baik. Umat Islam itu bisa bersatu dengan umat-umat lain, disebut dengan Menteri Agama. Tapi data haji undang-undang mengatakan 8% untuk orang-orang tertentu, berarti 92% adalah untuk rakyat jelata. Kategorinya mengkhianati undang-undang itu bilangannya 50-50. Jadi haji khusus orang-orang tertentu itu 50%, rakyat jelata 50%. Padahal rakyat jelata ini sudah puluhan tahun menunggu untuk berangkat ke Islam juga. Akhirnya sampai di Mekah, apa yang terjadi? Dalam pengelolaannya pun juga tidak selesai. Dan tidak selesainya mereka selesai hukum lalu mabit di Mina. Sampai di Mina, di Arafah saja tidak selesai. Sampai ke Mina lebih tidak selesai. Sehingga tidak dapat tidur yang layak. Sementara beliau-beliau yang punya haji khusus ini tidur dengan nyenyak. Inilah bentuk ketidakbersamaan itu. Tidak merasakan kita ini adalah bersaudara, disuruh menjalin kasih sayang, tapi tidak terjadi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah Islam itu, agama Islam itu kepada manusia, itu agar manusia ini selamat hidupnya di dunia ini dan di akhirat. Karena itu Nabi dalam satu hadis menjelaskan, diriwayatkan oleh kata Rasulullah, aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum. Jadi perbaikilah agama. Jadi artinya perbaiki agama itu perjuangkan, kemudian amalkan apa saja yang ada dalam Islam itu. Kemudian wa'malu li akhiratikum, beramal engkau persiapan akhiratmu juga dengan tuntunan Islam itu. Jadi dunia disuruh perbaiki dengan Islam, akhirat juga disuruh capai, cari dengan Islam. Ka'annakum tamutun, seolah-olah engkau akan mati segera, akan mati cepat. Itu kata Rasulullah. Agaknya Nabi Muhammad SAW prinsip ini yang dipegang teguh. Yakin hidup dunia ini bisa diperbaiki, bisa menjadi baik dengan agama Islam, dan yakin bahwa akhirat surga itu bisa didapat juga dengan mengamalkan Islam. Maka kepada kita disampaikan Nabi, aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum, kemudian ka'annakum tamutun. Mana engkau orang Islam tidak bisa baik dunianya, adalah beribadah saja tidak bisa baik, tidak bisa nyaman, karena tidak mengamalkan tuntunan Islam. Itu saja. Kata
pengetahuan dipunyai tentang Islam wajib diamalkan, dijadikan itu sebagai petunjuk. Baru semuanya bisa selesai. Rezeki akan mudah didapat, hati akan menjadi tenang dan khusyuk, hawa nafsu akan terkendali. Doa apapun yang kita mohonkan akan dikabulkan oleh Allah. Itu apabila dinul Islam diilmui, kemudian diilmui, diamalkan, memang dijadikan sebagai tuntunan dalam hidup. Nah, baru setelah itu memang Allah akan berikan rezeki, karena itu janji Allah. Orang yang mengamalkan Islam itu hidupnya mudah, dimudahkan oleh Allah. Hatinya tenang, karena dia bersandar kepada kekuatan yang maha dahsyat. Kemudian syahwat yang muncul, godaan yang datang itu terkendali, karena dia berilmu tentang tuntunan Allah, tuntunan Allah. Kemudian apa saja dia minta, dia yakini dikabulkan Allah. Jadi itu artinya orang-orang yang paham dengan Islam, yang berilmu tentang Islam, tapi dia tidak amalkan itu, akhirnya rusak lah. Dunia rusak, akhiratnya nanti lebih rusak. Lalu menyerukan, memerintahkan dalam hadis, menyampaikan kepada kita ilmu apa saja. Nabi mengajarkan doa dalam hadis beliau, Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yashfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini sebuah kajian yang disampaikan lalu, Bapak Ibu. Banyak orang berilmu kini tapi bodoh. Kenapa? Ya dapat memanfaatkan ilmunya itu, tapi ilmunya ditutup ke cahaya nurnya itu oleh syahwatnya, oleh keinginan hawa nafsu dunianya. Maka banyaklah profesor, doktor secara akademis, pintar-pintar, hebat-hebat, tapi omong, tapi ahli gitu. Ada sekali. Sehingga kelihatan dari apa yang dia lakukan. Malah kadang-kadang dipergoda oleh orang yang bodoh, orang tidak mengerti. Itu banyak ini. Sehingga dikerjakan sesuatu yang membuat mudarat, meninggalkan yang membuat masalah. Bayangkan Bapak Ibu betapa besar risikonya satu saja ilmu yang ada tapi tidak diamalkan. Seperti apa? KPU Sumatera Barat. Undang-undang lah dong, aturan lah dong. Tetapi ilmu tadi tidak diamalkan secara baik dan secara bijaksana, yang membuat kepada masyarakat. Nah, Irman Gusman ada calon tetap itu kan, tidak boleh setelah itu dikatakan. Akhirnya akibatnya apa? Dia tahu undang-undang tadi aturan digunakan ke mahkamah, akhirnya pertama diulang kali itu. Ya, pemilihan ulang untuk wakil daerah DPD ya. Apa biayanya itu apa itu? Ya betapa waktu habis tercipta, ada berapa tenaga yang terkuras.
satu saja. Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yashfa. Dan itu baru undang-undang yang dibikin oleh otak manusia saja yang tidak diamalkan ilmunya itu. Jangan dicoba, ya dipermainkan, tidak boleh. Jangankan ilmu Quran dan hadis, undang-undang yang dibikin manusia saja kita berilmu dipermainkan, ya rusak jadinya. Rusak. Nah, termasuk juga ketua PPU, rusak. Tidak. Setiap Bapak Ibu itu baca lihat satu di berkhutbah hari raya Wena Jokowi di bawah presiden. Apalagi laki-laki itu. Hakikat pengorbanan itu adalah adalah penyembelihan terhadap hewan itu, berarti menyembelih hawa nafsu syahwat dan sifat-sifat kesombongan dan kecongkakan. Sudah itu ketahuan lah. Utaknya berilmu bahwa zina itu adalah dosa besar yang dimurkai oleh Allah. Itu nih kerajaannya. Susah itu. Masalah. Jadi Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yashfa'. Ya Allah, beri kekuatan ya Allah, agar jangan ilmu itu tidak bermanfaat. Jadi berlindung dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, wa'udzubika min rizqil haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rezeki-rezeki yang tidak jelas, yang haram. Karena ini adalah sesuatu yang sangat kau benci. Karena yang haram itu kalau dimakan, dikonsumsi, dia jadi daging. Daging yang tumbuh dari yang haram itu tempatnya dia azab di neraka. Ya Allah. Setan iblis itu begitu hebatnya. Anak Niko tidak, mayoritas tidak terperhatikan. Itu mengkok, korupsi, manipulasi, maling, mencuri, begitu kan? Jadi. Tapi rezeki tapi tidak halal. Kok karena apa? Dari pakar pendidikan menganalisa. Karena mulai dari dunia pendidikan itulah mulai dari yang haram. Yang sistemnya begitu. Undang-undang dibuat dan diamalkan. Seluruh rakyat Indonesia, begitu kan, berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Nah, dibuat aturan dan kalau Jawa. Kalau dibuat peraturan semua rakyat Indonesia untuk cerdas, itu kan agar dapat sekolah semua. Kalau kurang sekolah dibuat sekolah supaya tertampung segalanya. Ya, aku dibuat sistem zonasi. Hanya matinya. Apa betul di sini? Kan diawali dari pendidikan dari bawah itu. Awal tinggal di Bandung, ada masuk SMA 3, SMA 2, SMA 1. Ya. Nah, dibuat tinggal di tanah sawah. Padahal dibuat tinggal di Tigo Balai, dibuat tinggal di Bekuko, Lekang Balok. Nah, itu aja sudah mulai. Sudah mulai tak benar. Kalau sudah diawali seperti itu nanti sekolah. Nah, sekolah anak-anak kalau utang dicur, itu akibat. Nah, kenapa? Sesuatu yang diawali dengan ketidakjujuran, ketidakbaikan, ujungnya adalah yang kesengsaraan, kejahatan. Itu ujungnya. Jadi rezeki tadi Bapak Ibu, nah dimakan saja adonan umur tidak itu aja termasuk rezeki adalah peluang-peluang yang ada itu.
seperti itu caranya, semakin tajamlah perbedaan lembaga pendidikan yang dibangun oleh swadaya masyarakat yang disebut swasta dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh negara. Jadi perbedaan dasar. Awak membuat para penguasa tadi yang tidak mengamalkan ilmu, kemudian tidak mengawasi yang haram. Jadi ada salah Bapak Ibu, tentu mencari sekolah dan punya prasarana cukup ya kan, dan biayanya ringan. Kalau swasta tentu prasarana cukup itu tentu biayanya tuh tinggalkan swasta. Ya siapa yang buat begitu? Itu negara orang itu kuasa. Itu terjadi. Saya berterjadi berbeda. Orang beraku sekolah negeri, swasta ditinggalkan. Wajar, ya wajar. Karena orang tadi itu. Siapa yang membuat itu? Perbedaan itu? Ya penguasa juga. Padahal undang-undang menciptakan seluruh dampak pendidikan yang sama. Jadi seharusnya bagaimana? Ya kesetaraan itu baru. Sekolah negeri dibangun, prasarana dilengkapi, fasilitas cukup, guru cukup. Swasta juga begitu, kan itu tugas negara itu. Dalam rangka mewujudkan undang-undang tadi. Nah, sehingga perjuangan yang berat bagi tokoh-tokoh pendidikan membangun sekolah, tapi seolah-olah sekolah yang dibangunnya itu menjadi musuh bagi negara. Itu sampai kurang tinggi ya Pak Ibu lah. Kemudian di UNP itu termasuk UIN kok meledak-ledak mahasiswanya itu Bapak Ibu. Sementara Agus Ali, Muhammad Nasir, itu kan Muhammadiyah. Idris Adam Madinah dan apa? Kalau tertampung saudaranya tidak marah, silakan. Dia mati swasta. Tapi tidak tertampung pula, gimana tertampung pula? Karena dapat pendidikan bukan tinggi lagi. Ada lagi kuliah. Ya, baik nomor negeri Ustaz. Kemana kita swasta kan biaya tidak mampu. Nah, sudah. Jadi berawal dari rezeki yang didapat diusahakan, tapi haram. Membuat sistem yang tidak baik. Kemudian wafil qalbi la yakhsha. Bermohonlah kamu kepada Allah dari hatimu. Lihat apa? Yang tidak khusyuk. Tidak khusyuk dalam maksudnya apa? Tidak khusyuk dan serius di dalam mengamalkan tuntunan Allah. Itu. Ini petunjuknya. Kau halal, kau haram. Tidak. Ini boleh, ini tidak. Supaya usaha berhasil jangan yang riba. Ini yang antarodi, yang rida sama rida. Atau tidak khusyuk untuk itu. Sehingga memilih yang capek-capek. Terjadi usaha riba jadi hijau dari rida sama rida. Terjadi penimbunan barang macam-macam. Terjadi spekulasi. Jadi hati yang khusyuk itu adalah hati yang serius, berbenar-benar Islam diyakini, petunjuk Allah, isinya itu diamalkan. Tidak sekadar ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa min nafsil la yasma, dari nafsu yang tidak mau kenyang. Kembali kepada Allah, terima nafsu dan mau kenyang. Dan mana pernah kenyang itu? Yang mengenyangkannya itulah bila diamalkan tuntunan Allah dan Rasul. Itu kenyang itu. Dia disebut dengan qanaah. Apa itu? Sehingga Al-Quran juga mengaturkan, hadis Rasul juga menjelaskan. Kalau dapat gunung Ameh sekadar bukti Uhud, ingin cintai. Kalau dapat gue ingin tidur. Lalu siapa yang pada puas? Nah,
Sudah dapat jabatan tertinggi, tidak puas juga. Dapat sekali lagi, tidak puas juga. Sudah itu apa ya? Mau saudara lega, orang-orang terdekat kita, terdekat apa yang gitu kan? Tidak pernah puas itu. Jadi kata Nabi, berdoalah. Dari apa? Min nafsin la yashba. Nafsu tidak pernah kenyang. Si orang yang nafsu tidak pernah kenyang itu, ibu, apakah dengan kekuasaan atau dengan harta? Al-Quran ada ceritakan caranya. Dan tidak pernah kenyang dengan kekuasaan Firaun. Sehingga tidak sekedar berkuasa lama saja loh. Anda durang gantian. Saya itu inilah jadi Allah lagi jadi Tuhan. Awalnya mereka sudah makanya jadi jabatan lebih hebat atau Tuhan. Ada Tuhan. Harun juga begitu. Berapa yang kuncinya dalam Quran diceritakan Allah. Kunci kekayaannya. Tapi ini juga. Kemudian terakhir kelima wa min du'a yasma. Berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak didengar. Tidak didengar ya Allah doa. Kalau doa tidak didengar, ada cerita dibelakangi oleh Allah itu. Pada Allah Maha Rahman, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebanyak apapun dosa, bila kau kembali kepada Aku dengan hati yang khusyuk dan bermohon, pintu ampunan, pintu tobat itu terbuka. Itulah sampai kepada doa dan ijabah, itulah selesai. Itu dalam Quran Bapak Ibu banyak sekali diceritakan itu. Air merupakan rahmat karunia Allah, tapi berganti dengan azab. Angin merupakan rahmat karunia Allah, berganti dengan azab. Api berupa rahmat karunia Allah, berganti dengan azab. Sampailah. Lautan merupakan sumber kehidupan, menjadi bencana yang dahsyat. Gunung merupakan kekuatan penyeimbang dunia ini, bumi ini menjadi azab. Kalian tidak. Nah, manusia yang tidak menjadikan Quran dan Sunnah sebagai tuntunan dalam hidupnya, dia merupakan bencana yang dahsyat, penghancuran kehidupan yang maha apa? Yang maha tidak terkendali. Itu apa itu dalam Quran jalibananya. Lah diajak kepada Allah, yakini Allah, diajak kepada beragama Islam, tidak nampu jojo. Nah kalian jangan bakal wajahnya. Kalau nya macam-macam, sakit saja kalian disentuhnya, habisi. Itu kata Allah. Kalau memang toh bagulindan ya dah, pagi-pagi. Lebih hebat letak itu dari Islam Islam lain. Kira-kira seperti itu orang kafir. Biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, Al-Quranul Karim luar biasa memberikan tuntunan itu. Sunnah Allah melalui itu sudah mencontohkan dengan baik. Tinggal lagi bagaimana apa yang dicontohkan Nabi. Mencoba meyakini, kemudian benar-benar berjuang mengamalkannya. Jadi dari Makkah ke Madinah, pertama memperjuangkan keyakinan iman, kemudian membela Islam, yang kedua, yang ketiga adalah membangun tatanan kehidupan manusia menjadi betul-betul walaupun kafir. Kuncinya adalah Quran yang diilmui, Sunnah Rasul yang diilmui, tuntunan Allah yang diilmui itu jadi amalkan dengan hati yang khusyuk, nafsu yang terkendali, gitu kan, pemikiran yang lurus, Allah akan bantu. Itu maksudnya. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu ada manfaatnya. Facebook kita yang penting ini banyak maaf. Itu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.